Fatayat ini adalah Banong di NU, dan diharapkan bahwa di usia kita 20 sampai 45 tahun ini kita memiliki sebuah tema bangkit bersama, berdaya bersama. Kebangkitan Fatayat harus kita kuatkan, dan kita pun harus berdaya bersama. Artinya adalah kita tidak akan mampu untuk bekerja, PW tidak mampu bekerja tanpa ada topangan dari cabang. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara yang diwakili oleh Sekretaris Om Masri Sulaiman. Yang kami hormati Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama dan pengurus yang menyempatkan hadir di sore hari ini. Yang kami hormati Ketua Lajisno dan pengurus yang mungkin masih berada di luar. Yang kami hormati dan salam takzim kepada Ketua Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara, Mem Dr. Rosdalina Bokido MH, mohon izin, dan seluruh pengurus wilayah, dan sama-sama kami banggakan dan kami cintai seluruh ketua pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota yang kami lihat sudah hadir dan berkenan memenuhi undangan kami, karena ini adalah perayaan kita bersama, yaitu pengurus cabang Fatayat Kota Manado, Bola Amondo Utara, dan Bolmo, kemudian Minahasa Tenggara, Bitung, Minahasa, dan terakhir adalah Bola Amondo Timur. Terima kasih dan kebahagiaan yang tak terhingga telah hadir bersama untuk merayakan peringatan Harlah Fatayat Nahdlatul Ulama di sore hari ini. Marilah kita membuka acara kita di sore hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه
wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Bapak Mas Sulaiman, beserta jajaran pengurus yang ada di luar dari gedung ini yang kami cintai dan kami banggakan. Yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah Muslimat NU Sulawesi Utara, orang tua kita Ibu Sarjo Mokuginta, bersama dengan pengurus lain yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian sahabat-sahabat dari Banom, dari Kasisnu mungkin di luar juga ada yang kami hormati, penceramah Al-Ustadz Rito Mikizani MA yang kami hormati. Selanjutnya para sahabat-sahabat pengurus wilayah yang hadir pada kesempatan ini, yang telah standby dari beberapa hari sebelumnya pada saat hari ini. Yang teristimewa untuk sahabat-sahabat dari pengurus cabang, tepuk tangan dulu untuk pengurus cabang. Alhamdulillah datang dari Bolmut dengan seragam yang begitu mantap ini. Kayaknya bagus ini Bolmut ya. Bolmut ini jaraknya jauh sekali dari Manado. Kemudian dari Mitra ada, dari Mitra. Kemudian dari Minahasa dengan baliknya yang begitu, dari Bu Ain ya, pimpinan Bu Ain. Kemudian Bitung, cabang Bitung, terus Bolmo, Boltim, dan Manado. Manado sebagai tuan rumah pada hangat kita pada hari ini yang saya cintai dan saya banggakan. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, saya banggakan, Ketua PW, perlu kami laporkan bahwa Semarak Harlah Fatayat ke-72 di Sulawesi Utara ini telah dilakukan baik di tingkat cabang ataupun di tingkat wilayah. Dari cabang telah banyak melakukan program, diantaranya adalah pembagian takjil ya, kemudian buka puasa bersama, santunan kepada anak yatim, terus korban banjir, kemudian program vaksin juga mungkin ada. Kemudian kalau di wilayah adalah ada pengajian dengan pimpinan pusat dengan bidang dakwah, ada nuzulul Quran, kemudian ada lagi kegiatan-kegiatan yang lain yang telah dilakukan. Nah, kita bersyukur bahwa sebagaimana yang kami sampaikan pada awal pelantikan PW, bahwa kita tidak hanya bergerak dalam bidang keagamaan, tapi mari bersama-sama kita bergerak dalam bidang sosial. Dan alhamdulillah cabang sangat antusias, sangat semangat. Ini Bu Ketua Muslimat semangatnya begitu kuat karena memang sahabat-sahabat sekalian adalah memiliki sebuah kemampuan yang besar untuk mengurus Nahdlatul Ulama. Fatayat ini adalah Banom di NU, dan diharapkan bahwa di usia kita 20 sampai 45 tahun ini kita memiliki sebuah tema bangkit bersama, berdaya bersama. Kebangkitan Fatayat harus kita kuatkan, dan kita pun harus berdaya bersama. Artinya adalah kita tidak akan mampu untuk bekerja, PW tidak mampu bekerja tanpa ada topangan dari cabang, tidak akan mampu. Oleh karena itu sangat berterima kasih sebagai pengurus wilayah, sahabat-sahabat sekalian bisa hadir. Saya tahu bahwa ini adalah bulan puasa, tidak mudah untuk perjalanan dari Bolmut, kurang lebih 8 jam ya, tidak mudah. Tetapi alhamdulillah dengan semangat yang begitu kuat untuk membuktikan bahwa kita ada kerja, kita ada semangat, kita mau bangkit untuk bagaimana bisa membumingkan, bagaimana bisa Fatayat di Sulawesi Utara juga itu memiliki eksis di Sulawesi Utara. Oleh karenanya sahabat-sahabat sekalian, setelah nanti buka puasa ini kita akan ada pertemuan kecil dengan wilayah untuk membicarakan program kita ke depan, kemudian untuk pelantikan bulan depan, dan juga terkait dengan latihan kepemimpinan dasar. Nah, harapan saya bahwa mari bersama-sama kita bekerja. Organisasi ini kita harus urus dengan baik, karena memang kalau berkhidmat pada organisasi adalah tugas kita untuk mengurus organisasi, bukan kita yang diurus oleh organisasi. Ingat bahwa pesan Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari bahwa siapa yang mengurus NU itu adalah santriku, dan siapa yang menjadi santriku insya Allah akan husnul khatimah. Nah, kita berharap bahwa apa yang sahabat-sahabat lakukan,
kita memiliki program ke depan bahwa bagaimana Fatayat bisa untuk memberikan kontribusi yang besar baik di faktor keagamaan ataupun sosial lainnya ataupun dalam bidang ekonomi, hukum dan lain sebagainya, sehingga Fatayat memiliki kontribusi untuk bagaimana Indonesia Emas 2045. 2045 itu adalah andil kita sebagai pemudi di Nahdlatul Ulama yang memiliki usia muda ini, memiliki sumber daya yang besar ini, sehingga kontribusi itu bisa untuk negara kita Indonesia, kontribusi untuk Indonesia, kontribusi untuk agama, kontribusi untuk Nahdlatul Ulama, dan kontribusi untuk umat. Nah, terakhir, terima kasih kepada pengurus wilayah, terima kasih kepada muslimat yang telah hadir memenuhi undangan kita semua. Kami berharap bahwa sahabat-sahabat sekalian, kita memiliki komitmen yang besar untuk senantiasa berkhidmat, untuk senantiasa kita memberikan diri kita, waktu kita, tenaga, pikiran dan materi kita untuk Fatayat Nahdlatul Ulama di Sulawesi Utara. Itu harapan saya, karena ke depan ya usia sudah tidak memenuhi lagi untuk di Fatayat, berarti akan berhijrah ke di muslimat. Oleh karena itu yang melanjutkan Fatayat itu adalah sahabat-sahabat sekalian. Kami hanya meletakkan regenerasi, meletakkan sistem, tapi kami berharap bahwa Fatayat tetap berkibar di bumi New Melambe ini dengan baju hijau, dengan seragam yang begitu cantik. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang sudah hadir dari cabangnya. Insya Allah mudah-mudahan pulang ke daerah masing-masing selamat dan membawa keberkahan untuk Fatayat di daerah masing-masing, dan insya Allah kita akan bertemu kembali dalam pelantikan LKD dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sangat saya apresiasi karena sahabat-sahabat sekalian begitu antusias baik di medsos untuk menyampaikan bagaimana sebenarnya kegiatan-kegiatan itu telah dilakukan. Terima kasih juga kepada seluruh pengurus wilayah, bidang dakwah, sekretaris, wakil ketua dan semua yang hadir pada kesempatan ini yang telah bekerja sama. Ini koordinator dakwah ini ada hamil besar. Dan alhamdulillah beliau bisa menempatkan. Insya Allah kita doakan calon bayinya itu sehat-sehat walafiat. Nanti persalinannya lancar insya Allah. Kalau perempuan namanya Fatayati. Ya, Ustaz. Ya, insya Allah. Jadi beliau ini adalah koordinator bidang dakwah. Kita bersyukur sekali punya saudara Rahma yang walaupun sebenarnya sibuk mengurus pesantren, tapi bisa juga mengurus organisasi. Nah, bagaimana yang lain yang punya waktu untuk free, yang tidak ada kendala, ya mari bersama-sama kita mengurus Fatayat ini ya. Karena bukan orang lain yang mengurus, tapi orang sendiri yang mengurus Fatayat kita. Demikian sahabat-sahabat sekalian, juga sahabat-sahabat dari Manado sebagai tuan rumah, terima kasih telah mengurus, terutama yang berkaitan dengan untuk buka puasa kita pada hari ini. Insya Allah apa yang kita lakukan pada kesempatan ini sahabat-sahabat sekalian mendapatkan rahmat. Insya Allah kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada hari ini kita peringati Harla Fatayat bersamaan juga dengan Harla Ansor. Tapi Ansor lebih dulu lahir. Kelahirannya 3 tahun 34. Pemuda dan pemudi. Pemudi atau wanita muda Nahdlatul Ulama yang disebut dengan istilah Fatayat, yaitu menjalankan program Nahdlatul Ulama. Karena itu sahabat-sahabat muda ini ya tentu kalau sudah melebur diri di Nahdlatul Ulama, nah, tentunya kita harus banyak belajar tentang amalan-amalan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, nanti sebentar nanti mungkin akan juga disampaikan oleh Bapak Ustadz. Akan mendengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Riton Igisani MA. Penguatan dan arahan tentang keislaman dari Ustadz Riton Igisani kepada Ustadz, disilahkan. Bangkit bersama
berdaya bersama. NU khususnya Fatayat ini memang harus mengambil tema ini, sebab memang kita tahu bersama bahwa ungkapan menyatakan bahwa laut itu jauh lebih luas daripada daratan. Seperti itu juga antara harapan kita dan kemampuan kita untuk mewujudkan harapan itu. Harapan itu luas sekali, jauh lebih luas, besar dan tinggi. Tapi kemampuan kita, manusia yang kecil ini, jadi kita sangat tidak mampu untuk menggapai itu kalau satu persatu, kecuali memajukan itu dengan menggapai itu dengan kekuatan secara bersama-sama. Nah, oleh karena itu Al-Quran kita akan temukan cukup banyak ungkapan-ungkapan kami yang menciptakan, kami yang menghidupkan. Padahal Allah itu kalau mau nggak perlu pakai kata kami, aku saja kan. Kenapa harus diciptakan malaikat yang seolah-olah Allah itu butuh bantuan? Padahal Allah nggak butuh bantu. Allah itu mampu melakukan segala kekuasaannya dengan kemahakuasaannya sendiri. Tapi kenapa harus menciptakan malaikat ini, kerjaannya itu? Dan seolah-olah Allah ini ingin mengajarkan kepada kita sekalian bahwa aku saja Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu dengan kemampuanku sendiri. Toh aku ajak yang lain untuk bekerja sama. Lalu kenapa manusia yang begitu kerdil dan kecil ini tidak mau bekerja sama? Jadi sesuai dengan tema itu, maka bagaimana kemudian bisa kita bekerja sama? Itulah kemudian Al-Quran menyatakan, Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Harus adanya ta'aruf, ya, dengan saling mengetahui, bukan hanya persoalan nama, tempat tinggal di mana, bahkan karakter kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing. Mungkin ada yang lebih pada finansialnya, boleh mau kasih proposal buat dia, atau ya ada mungkin yang lebih dari segi intelektualnya. Maka kita bisa minta kerjasamanya untuk bisa memberikan sumbangsinya, memberikan materi untuk motivasi dan sebagainya untuk Fatayat ini. Ada mungkin orang yang dia memiliki kemampuan dari segi hal-hal yang lain. Tentu ini kemudian kita tampung secara bersama. Sesudah ta'aruf tadi, insya Allah bisa memajukan Fatayat NU ini. Kemudian yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua ini masih ada. Jadi saya lihat waktu terus ini. Yang kedua tentang ini sudah malam ke berapa? 23 ya, Masya Allah. Ini malam ganjil, malam Lailatul Qadar insya Allah. Banyak orang yang sering beranggapan bahwa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah bisa dilihat dari ciri-ciri alamnya, mungkin tidak terlalu panas, tidak hujan, pokoknya adem dan sebagainya. Tapi saya berpikir bahwa justru malam Lailatul Qadar itu ciri-ciri orang yang mendapatkannya adalah mereka yang berubah kehidupannya sesudah Ramadan ini. Nah, oleh karena itu, kalau ada orang yang kemudian dia sering sendiri, tidak mau suka atau bergabung dalam majelis seperti ini, lalu ketika sesudah Ramadan dia malah sering senang untuk bermajelis seperti ini, maka insya Allah dia itu ciri-ciri dapatkan malam Lailatul Qadar. Maka bersyukur orang-orang yang sering berkumpul di majelis seperti ini, karena ada hadis Rasulullah menyatakan nazalat alaihimus sakinah, Allah akan menjadikan dirinya dalam keadaan sakinah. Sakinah itu biasanya cuma dapat di dua. Yang pertama, orang ketika dia berumah tangga, menikah, sebagaimana Pak Masih bilang tadi ya, dia sudah menikah tapi tetap pacaran terus. Itu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang kedua, sakinah itu diperoleh lewat bermajelis seperti ini. Ya, yang jadi masalah adalah sudah belum dia menikah atau masih jomblo, tidak bermajelis lagi. Dapat sakinah di mana itu kalau begitu? Nah, biasanya ciri-ciri orang yang sakinah itu hatinya dalam keadaan sangat tenang. Kalau dia tenang, gampang sekali dia tasono, tidur. Makanya saya senang sekali kalau lagi ceramah pun ada yang tasono. Nah, cuma satu yang penting jangan manggoro. Biasanya kalau saya dengan bapak-bapak itu kalau lagi sholat Jumat itu lagi di sebelah begini, mungkin dia saking mendalami isi khutbahnya, itu tidur sambil ngorok. Mas saya mau kore begini, saya doa kaki dia lala kasihan. Tapi masalahnya suaranya sampai ke mimbar khutbah, itu yang jadi masalahnya.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut di akhir ini mari kita banyak-banyak berdoa. Coba lihat. Ibu ya, 2 menit. Di dalam Al-Qur'an ada 3 kata kunci. Hudan, saum, puasa, kemudian doa. Apa hubungannya hudan petunjuk dengan puasa? Biasanya orang kalau dia puasa berarti tidak masuk kepadanya, jangankan yang haram, bahkan yang halal pun sudah tidak masuk ini. Yang menghalangi orang doa dengan Allah kabulkan doa-doa kita itu biasanya adalah hal-hal yang haram masuk ke dalam diri kita. Kita tidak mungkin makan makanan yang haram, cuman kadang orang yang tidak sadar asal dari makanan itu dari mana. Jadi hanya orang masuk. Nah oleh karena itu bagi saya puasa itu adalah bersih-bersih badan. Ya, jadi ketika kita puasa sebenarnya orang lagi membersihkan diri kita daripada hal-hal yang barangkali boleh jadi ada yang haram masuk dalam diri kita. Ketika ada orang yang terzolimi kemudian dia berdoa seperti ini, lalu dia sampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, katanya kalau orang terzolimi itu langsung dikabulkan oleh Allah. Ini orang terzolimi kok nggak dikabulkan? Kata Rasulullah, bagaimana makanannya berasal dari yang haram, pakaian dari yang haram, kemudian Allah mau mengabulkan dia. Nah oleh karena itu ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, ya pada dasarnya, pada intinya kita sedang membersihkan diri kita dari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harta kita pun mau dibersihkan. Makanya ini kan sekarang lagi hari-hari di mana kita akan membayarkan zakat ya. Dan dalam zakat itu Allah sebagai pemilik modal, orang yang kelola. Kalau kita mau sebenarnya pemilik modal itu 50% dan kita yang mengolah 50%, harusnya orang kasih 50% daripada harta kita. Tapi Allah hanya minta berapa? 2,5%. Kenapa Allah nggak minta 50%? Karena memang Allah tahu orang ini berat untuk mengkasih sedikit berat itu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menyambut buka puasa ini karena sudah waktunya barangkali. Insya Allah mudah-mudahan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala akan perkenalkan kita untuk mendapatkan doa-doa kita. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa minal muttaqin wa ja'alna minal rasyidin, orang-orang yang lurus dan menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala wa la'allahum yarsyudun. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan sudah ya? Sudah tahu? Ya kalau bisa sudah. Ya silakan berbuka puasa.
Fatayat Minahasa. Saya kira ini perlu kita support. Ya, insyaallah nanti hubungi set wilayah ke bendahara. Siap. Jadi kami sebagai pengurus wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada peserta Akademi Madrasah Digital Madrasah Alia Al Khairat Swasta Kampung Jawa Tondano. Saya kira anak didik kita yang berada di bangku Madrasah Alia ini perlu untuk disupport. Suatu hal yang tidak mudah bagi madrasah swasta untuk menjadi 10 terbesar di Indonesia adalah madrasah swasta yang tadi disampaikan mereka adalah memiliki sekolah yang tak berdinding. Ini perlu untuk kita support dan sangat kami harapkan juga kepada sahabat-sahabat yang lain kiranya dapat memberikan kepedulian terhadap kualitas pendidikan khususnya anak-anak kita di Provinsi Sulawesi Utara, terkhusus untuk di Minahasa di Kampung Jawa Tondano. Terima kasih kepada sahabat Sekretaris Fatayat Ilmu Minahasa, sahabat Eka. Beliau adalah sebagai kepala sekolah yang awalnya beliau adalah guru di Madrasah Alia Negeri Man Model Manado. Siapa yang tidak kenal Manado? Man Model Manado. Akan tetapi dengan sebuah semangat untuk berkhidmat untuk pendidikan, beliau rela untuk ke pelosok desa untuk mengembangkan pendidikan. Hidup anak-anak kita untuk madrasah hebat dan bermartabat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.